الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر المبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita keteguhan iman, Allah berikan kita keluarga yang baik, Allah berikan kita di sekeliling kita orang-orang yang mencintai kita. Allah berikan ketenangan dalam tidur kita. Allah berikan rasa nikmat ketika kita makan. Hadirin, sehingga ketika banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita hitung, tentulah tak mampu kita menghitungnya. Hanya ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan diwujudkan dengan sikap makin banyak nikmat, makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebagai figur tauladan hasanah, tauladan terbaik bagi kehidupan kita dari segi ibadah, dari segi muamalah, dari segi sosial bermasyarakat. Rasulullah suri tauladan kehidupan kita. Kelak di yaumil qiyamah, insan yang senantiasa basah lisannya berselawat kepada Rasulullah pagi, petang, siang, malam nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian jemaah Jumat rahimakumullah. Tak lupa khatib mengajak kita yang hadir berjum'ah hari ini dan untuk mengingatkan diri khatib yang menyampaikan, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita laksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita amalkan apa yang disampaikan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati sebelum dalam keadaan muslim. Hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Jumat hari ini adalah Jumat yang bertubi-tubi keberkahan di dalamnya. Jumat hari ini pun kita dalam keadaan berpuasa Ramadan. Puasa yang amalan ini adalah salah satu bagian dari amal orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Dari bulan Rajab, Sya'ban sampai Ramadan, tak henti-hentinya kita mengangkat tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban wa balighna Ramadan, dan sampaikan kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah hadirin, kita yang duduk hari ini, kita yang berada di bulan Ramadan hari ini adalah berkat doa kita dari sebelum Ramadan kemarin. Lantas ketika sudah sampai kita di bulan Ramadan,
Apakah doa itu tidak berkelanjutan? Tentu berkelanjutan hadirin. Banyak orang yang berdoa, sampaikan umur kami bulan Ramadan ya Allah. Lalu ketika Ramadan datang dia tidak melakukan apa-apa. Lantas ketika nanti Ramadan pergi, dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika doa kita telah diijabah oleh Allah, telah hadir kita di bulan Ramadan ini, jangan kita hanya minta disampaikan kepada bulan Ramadan, tapi mintalah sepanjang Ramadan ini diberikan kita keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Mubarak. Bulan ini adalah bulan yang penuh berkah. Amalan sunnah dikerjakan sama halnya dengan amalan wajib pahalanya. Infak-infak kita yang selama ini kecil dilipat gandakan pahalanya. Ibadah-ibadah kita di dalamnya dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka ketika kita sudah memasuki Ramadan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atakum syahrul Ramadan," telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Banyak berkah mengalir di bulan Ramadan ini hadirin. Kemudian apa kata baginda Nabi? Faradallahu alaikum siyamah, diwajibkan bagi kalian berpuasa di dalamnya. Ada orang-orang yang ketika Ramadan datang dia tak wajib berpuasa. Siapa mereka? Orang yang hilang ingatan, orang gila, tak berpuasa dia. Kemudian siapa yang tak wajib berpuasa? Wanita hamil dan menyusui. Kemudian orang tua renta yang sudah tak sanggup lagi dia berpuasa. Ini tak wajib. Kita yang mampu, tubuh kuat, kekar badan, wajib bagi kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah perintahkan suratul Baqarah 183, surat kedua di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Lantas orang yang tidak diwajibkan berpuasa, ada yang nanti dia membayar di luar bulan Ramadan. Wanita haid misalnya, di bulan Ramadan dia tak berpuasa, tak wajib dia berpuasa karena berhalangan, tapi di luar Ramadan dia mengganti puasanya. Datang Syawal dia sudah suci, didahulukan mengganti hutangnya, membayar hutangnya daripada melaksanakan solat puasa sunnah Syawal. Lalu orang tua renta, dia membayar fidyah. Dia tak puasa di bulan Ramadan karena tak sanggup dia berpuasa. Sudah barang tentu di luar Ramadan pun dia tak sanggup berpuasa, maka dia mengganti dengan fidyah. Kemudian hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, siapa lagi orang yang menggantinya di bulan Ramadan? Orang-orang yang memiliki pekerjaan berat, yang dengan pekerjaan itulah dia hidup. Banyak orang yang menyupir antar lintas membawa batu bara, tak kuat dia berpuasa, maka diberikan keringanan dia mengganti di luar bulan Ramadan. Hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Dan orang-orang yang menyusui, wanita hamil, dia tak mengganti di luar bulan Ramadan, tapi dia membayar fidyah selama puasa ditinggalkan. Kalau sebulan penuh dia berpuasa, sebulan penuh dibayar fidyahnya. Hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, wajib bagi kita berpuasa kalau kita tak berhalangan. Jadi berprasangka baik kita kalau melihat kawan-kawan kita tak berpuasa, barangkali dia dalam keadaan sakit. Orang yang sakit, yang khawatir kesembuhannya tidak di bulan itu, sakit payah dalam istilah kita, maka pun dia tak wajib berpuasa karena tak mampu dia berpuasa. Dia mesti minum obat. Lalu kapan dia berpuasa? Nanti ketika Ramadan telah pergi, dia sudah sembuh baru diganti puasanya. Hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Lalu ketika datang Ramadan ini kata Nabi,
selain kita diwajibkan berpuasa, selain kita menikmati keberkahan yang ada di bulan Ramadan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita apa yang terjadi di bulan Ramadan ini. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu surga. Maka beramallah sebanyak-banyaknya. Apa amalan yang mesti kita perbanyak di bulan Ramadan? Senantiasalah bersama Al-Quran. Bagaimana cara senantiasa bersama Al-Quran? Apakah di hari pertama kita borong, kita khatam di hari pertama, lalu kita tak khatam-khatam lagi? Khatam ini hadirin dibaca dari suratul Fatihah, kemudian berakhir nanti di surat An-Nas. Ini khatam. Lalu kalau kita tadarus di masjid, satu lembar kita baca, lalu pindah kawan membaca satu lembar, lanjut kawan selanjutnya. Sehingga setiap malam tu selesai satu juz. Selama Ramadan khatam, itu bukan khatam namanya. Yang khatam itu kita baca dari awal sampai akhir sendiri. Ustaz, kan mendengar itu sama pahalanya dengan membaca, Ustaz. Betul. Orang yang mendengarkan Al-Quran sama pahalanya didapat dengan orang yang membaca. Yang didapat adalah pahala mendengar Al-Quran, bukan pahala membaca Al-Quran. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Dia dapat pahala mendengar dari si fulan dan si fulan yang membaca, tetapi dia tidak dihitung khatam. Orang yang tadarus itu tak satu pun khatam, karena dia membaca secara bergantian dan berkelanjutan. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Pintu-pintu surga dibuka lebar. Tebarkan amal kebaikan, membaca Al-Quran, solat duha, solat tahajud, bersedekah. Hari-hari dipenuhi dengan kebaikan. Kalau tak mampu solat duha itu 4-8 rakaat, cukup 2 saja. Yang penting setiap hari solat duha. Kalau tak mampu dengan uang 5.000, 10.000 atau ratusan ribu berinfak setiap malam, cukup dengan uang yang ada saja. Yang penting setiap malam berinfak. Kalau tak mampu berdiri lama tahajud, cukup 2 rakaat saja. Tak perlu ditambah witir karena kita sudah witir sore ketika kita solat tarawih. Hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Lalu apa yang disampaikan baginda Nabi ketika Ramadan ini telah datang? Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup. Artinya kecil kemungkinan kita berbuat dosa di bulan Ramadan. Kenapa dikatakan kecil kemungkinan kita berbuat dosa di bulan Ramadan? Yang biasanya memancing-mancing kita untuk berbuat dosa itu telah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi mararatu syayatin, dan setan-setan itu diikat. Ustaz, setan telah diikat di bulan Ramadan, tapi banyak juga orang yang makan siang hari bulan Ramadan. Banyak juga orang yang tak mampu menahan amarahnya, dia berkelahi. Ada juga orang yang na'udzubillah berzina di bulan Ramadan. Kan setan, dikatakan oleh baginda Nabi, setan-setan itu diikat. Khatib berikan contoh sederhana hadirin. Kera yang biasa kita pakai untuk mengambil kelapa, dia tidak akan mengganggu kita selama kera itu diikat. Dia tidak akan mencakar kita selama kera itu diikat. Tapi cobalah kita dekat kepada dia, lalu kita bawakan pisang yang kita sendiri tidak berniat untuk mengasihi kepada dia. Insya Allah ketika dekat dengan kera itu akan disambar kita oleh kera tersebut. Padahal kera itu diikat. Setan-setan di bulan Ramadan ini hadirin diikat. Kenapa bisa juga kita tergoda oleh syaitan? Mungkin pribadi kita yang lemah, amal, pekerjaan, perbuatan kita senantiasa wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kata Allah, jangan ikuti langkah-langkah setan. Kita yang senantiasa mengikutinya, mendekat kepada syaitan, mengikuti amalan-amalan syaitan. Yang biasanya syaitan suruh kita bergunjing, Ramadan bergunjing juga. Yang biasanya dibisik-bisikkan oleh syaitan kita untuk mencuri, mencuri juga. Artinya secara keseluruhan sebenarnya kita tak bisa lagi digoda oleh syaitan laknatullah alaih.
Tapi karena kelalaian amal kita, kita yang senantiasa mendekat kepada syaitan la'natullah alaih. Sehingga setan yang diikat tadi pun kembali menggoda kita. Hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Kebahagiaan besar bagi kita yang didatangkan Ramadan sesuai dengan keinginan dan doa kita. Ramadan di dalamnya terdapat keistimewaan, keunggulan. Di ujung hadis ini disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ada satu malam yang di dalam malam itu khairum min alfi syahr. Lebih baik pahala amalan di malam itu dibandingkan 1000 bulan. Nilainya sama dengan beribadah selama 1000 bulan lamanya. Apakah sebentar saja seperti yang didengar oleh orang-orang tua kita dulu? Lalu dahulu ketika diceritakan oleh orang tua, Lailatul Qadar itu ini biasanya guru-guru ngaji dulu disuruh senantiasa menceritakan kepada muridnya. Di malam itu suasana hening, air tenang, pohon-pohon ruku, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya sebentar saja, tak lama. Hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Yang dikatakan khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan itu adalah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sepanjang malam, artinya dari maghrib sampai subuh, selama bulan Ramadan itu salah satu di antara malam itu ada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau seandainya malam Lailatul Qadar itu ada di malam ini, misalnya maghrib kita sudah mengaji, habis itu kita sholat isya, habis itu sholat tarawih, habis itu baca Quran, tadarus. Barangkali ketika kita sholat tarawih, sholat witir atau sedang tadarus, itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka amalan kita di malam itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Maka hadirin, karena kemudian Ramadan ini istiqomahlah kita memperbanyak amalan-amalan di bulan Ramadan. Wabil khusus senantiasa bersama Al-Quran. Mudah-mudahan khutbah yang pendek ini bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai kesimpulan, adapun puasa yang datang kepada kita ini tak banyak yang membatalkan. Dan kita mampu menahan haus dan lapar. Tapi yang sedikit kita mampu adalah menahan diri dari merusak pahala puasa. Menahan haus dan lapar orang mampu. Mutah dengan sengaja orang mampu. Menghindari hubungan suami istri orang mampu. Karena ini membatalkan puasa. Tapi ada yang merusak pahala puasa yang sedikit dari kita yang kurang mampu. Menjaga lisan, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga hati. Lisan, ada orang bergaduh bercakap atau ada gosip terbaru, masih lama telinga mendengar. Mata, ketika sudah pulang dari masjid salat subuh, iseng-iseng buka berita, dicalik TV, nampak orang buka aurat. Kalau bisa selama lebaran Ramadan, hentikan kita bersentuhan dengan elektronik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh nonton TV selama bulan Ramadan. Siang hari bulan Ramadan itu iklan tuh banyak iklan-iklan yang tidak mendidik. Misal iklan sampo perlihatkan aurat, iklan sabun, ini merusak pandangan mata. Kemudian lisan, tak sengaja kadang-kadang tak baca yang tak harusnya tak baca. Misal ada khatib dengar di beberapa tempat, selesai solat, ketika tidak lama mendengar ceramah buya, menjadi bahan pembicaraan jelang pulang. Itulah pengurus dululah disampaikan ke pengurus, itu juga undang ustaznya. Di pegunjangan pengurus jelang ke pulang. Kan malam tetap berdosa, karena ini merusak pahala puasa kita. Jadi kalau banyak hadirin nama rusak pahala puasa kita, iko nyambil sakete, lama-lama habis pahala puasa kita. Jadi yang didapatkan dari puasa kita hanya lapar dan haus. Masyiral muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka maksimalkan puasa Ramadan. Kemudian yang kedua,
Niatkan dalam hati bahwasanya amalan-amalan sunnah yang lainnya akan diperbanyak selama bulan Ramadan. Yang ketiga, minta dipanjangkan umur kita selama bulan Ramadan dan berikan keberkahan dari umur kita selama bulan Ramadan. Jangan kita minta umur dipanjangkan tapi tak diselipkan keberkahan di dalamnya. Umur yang tidak berkah adalah umur yang habis sia-sia. Umur yang berkah adalah umur yang setiap helaan nafas adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu makan tidur semuanya termasuk ibadah karena diawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salaman salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Huwallazi balagha risalah wa addal amanah wa nasalli ma'adil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tawwil umurana fi ta'atika wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa ilal khairi qaribana wa nashari ba'idana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami yang telah berlalu ya Allah. Jadikan Ramadan ini adalah bulan penghapus dosa bagi kami ya Allah. Karena sungguh banyak keberkahan dan kemuliaan di bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, jikalau seandainya di bulan yang mulia ini dosa kami pun tak Engkau ampuni ya Allah, kapan lagi Engkau akan ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, condongkan hati kami kepada ketaatan ya Allah. Jauhkan diri kami dari kelalaian ya Allah. Ya Allah, untuk orang tua kami yang telah kembali kepadamu ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya bagian dari taman-taman surgamu ya Allah. Ya Allah, betapa mulia mereka telah mendidik dan membesarkan kami ya Allah, telah memenuhi segala kebutuhan kami ya Allah, telah menanamkan pendidikan agama bagi kami ya Allah. Ya Allah, maka jagalah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menjaga kami selama mereka hidup di dunia. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anak keluarga kami serahkan kepadamu ya Allah. Jadikan mereka orang yang beriman dan bertakwa ya Allah. Jadikan anak keturunan kami orang-orang yang mendirikan salat ya Allah. Jadikan anak keturunan kami orang senantiasa mengingatmu ya Allah. Karena tiada yang bisa mengokohkan keimanan seseorang kecuali Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.